Selamat siang saudara, selamat siang builders. Oke, hari ini saya akan menyambung khotbah dari senior pastor di minggu lalu. Jadi di bulan ini kita ada tema yaitu tentang obedience ya. Jadi mulai bulan ini kita akan banyak belajar tentang obedience atau ketaatan. Nah kalau minggu lalu senior pastor ada berbicara tentang why should we obey. Kenapa sih kita ini harus taat. Nah hari ini saya akan menyambung khotbah beliau dan sebenarnya pada saat saya merenungkan tentang ketaatan, ada beberapa hal yang saya renungkan dan akhirnya membawa saya kepada judul khotbah hari ini adalah True Obedience, Unlocking the Unseen. Ketaatan yang sejati, yaitu yang akan membuka sesuatu yang tadinya tersembunyi yang kita nggak bisa lihat, one day kita bisa lihat. Nah jadi pada saat saya merenungkan ini, saya melihat bahwa mengacu kepada pengajaran budaya-budaya sekarang gitu ya, culture yang zaman-zaman sekarang, values-values yang dibagikan, yang kita bisa temukan di social media ataupun yang lainnya gitu ya. Banyak orang mengajarkan tentang yang namanya kebebasan. People are talking about freedom, independence, berbicara tentang kepada diri sendiri gitu ya. Nggak mengandalkan yang lain tapi mengandalkan diri sendiri, berbicara tentang independence, tentang freedom. Lalu banyak orang yang bicara tentang just do your own thing, lakukan apa yang menurut kamu benar, yang menurut kamu nyaman, selama nggak nyusahin orang. Itu yang banyak sekarang diajarkan saudara. Di social media itu terutama ya, banyak sekali influencer-influencer yang mengajarkan tentang seperti itu. Dan semakin kesini saya semakin melihat bahwa banyak juga karena banyak yang mengajarkan seperti itu sebenarnya cara halus dunia itu lagi mengajarkan tentang yang namanya untuk gak taat saudara. Gak mau diatur, yang bicara tentang pokoknya selama gua gak nyusahin orang terserah gua. Mau aturannya kayak apa ya itu suka-suka gua. Yang penting kan gak ngerugiin elu, gak nyusahin elu, suka-suka gua. Ini yang sekarang banyak sekali diajarkan di culture sekarang ini. Dan akhirnya itu yang membawa saya kepada perenungan. Sebenarnya yang namanya freedom, yang namanya preferensi diri sendiri, bukan berarti kita nggak boleh punya preferensi ya saudara. Tapi ketika kita bicara sesuatu yang terlalu berlebihan, hanya itu yang dirayakan oleh dunia, tapi nggak merayakan yang namanya ketaatan juga, itu jadinya ekstrim. Ya, jadinya terlalu merayakan, terlalu celebrate something yang sebenarnya harusnya baik, tapi karena itu yang terlalu ditekankan, jadinya gak baik. Segala sesuatu yang baik kalau dilakukan berlebihan juga gak baik. Nah jadi itu yang membawa saya kepada perenungan bahwa zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda terutama gitu ya. Dibombardir dengan namanya pengajaran tentang entah itu rebellion, tentang pokoknya gue gak peduli orang tua gue ngomong apa, yang penting suka-suka gue. Atau ada aturan apa ya, aturan bahkan ada orang bercanda, aturan dibuat untuk dilanggar gitu kan. Banyak yang pada bikin itu bercanda, tapi lama-lama bercanda gak punya bercanda, itu lama-lama menjadi sesuatu yang terpatri di dalam kepala kita, itu bisa menjadi mental block supaya one day kita jadinya mikir gak harus taat nih gitu. Dan itu yang akhirnya belakangan ini banyak sekali nilai-nilai culture di dunia yang mengajarkan setengah benar, setengah enggak. Kalau bicara tentang 100% gak benar tuh gampang ya saudara. Kita udah pasti bakalan tolak kalau kita tahu itu sesuatu yang exactly 100% gak benar. Tapi ketika sudah dikemas sedemikian rupa menjadi 50% atau bahkan 90% benar 10% salah. Even 99% benar 1% salah itu bukan kebenaran loh saudara. Karena kebenaran di dalam Tuhan itu 100% akurat. Nggak ada yang namanya 90% benar, 1% salah. Itu tetap namanya tidak benar. Nah makanya ketika saya merenungkan yang namanya ketaatan, saya mencari, saya baca, saya renungkan. Yang namanya ketaatan juga ada dua ketaatan yang kita pikir itu ketaatan tapi sebenarnya bukan taat. Sebenarnya itu masuk dalam kategori ketidaktaatan, yaitu apa? Partial obedience atau ketaatan yang setengah-setengah. Atau ketaatan yang pilih-pilih. Kita milih mana aja yang mau kita taat, mana yang gak usah ditaat. Sama yang satu lagi namanya delayed obedience atau ketaatan yang ditunda. Baik itu partial obedience atau delayed obedience, dua-duanya itu adalah ketidaktaatan saudara. Karena itu enggak 100% taat. Karena ada yang kita pilih,
dan ada yang kita tunda. Itu ketidaktaatan. Nah, setelah direnungkan seperti itu, saya semakin merenungkan dan saya makin melihat bahwa yang namanya ketaatan, true obedience, ketaatan yang sejati di dalam kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang opsional. In the kingdom of God, true obedience is not optional, it is essential. Di dalam kerajaan Allah, ketaatan yang sejati bukan opsi, tapi itu adalah sesuatu yang harus, yang mendasari. Nah, oleh karena itu saya beri judul hari ini khotbah saya adalah The True Obedience, Unlocking the Unseen. Nah, kalau kita bicara tentang partial obedience dan juga delayed obedience, apakah ada ceritanya di dalam Alkitab? Kita sama-sama buka dari 1 Samuel 13 ayat yang 1 Samuel 10 dulu. 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Jadi ini ceritanya adalah Saul dan juga Samuel. Jadi pada saat itu Samuel itu bilang sama Saul di 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 dikatakan, Saul, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi pada saat itu Samuel lagi bilang sama Saul, kamu nanti kalau orang Filistin datang mau menyerang, kamu tunggu sampai 7 hari dulu. Nanti Samuel yang akan datang, aku yang akan sendiri mempersembahkan korban persembahan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Saul di 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Nah di ayat 9 Saul bilang, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Tadi di 1 Samuel 10 ayat 8 Samuel bilang apa? Samuel yang akan mempersembahkan korban bakaran. Bukan Saul. Nah di ayat yang ini Saul bilang bawa kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini udah pelanggaran pertama nih. Harusnya Samuel yang ngerjain tapi Saul yang inisiatif sok ide ngadi-ngadi dia duluan yang mempersembahkan korban. Lalu di ayat berikutnya, lalu sebab itu Saul berkata bahwa, ayat berikutnya ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat yang ke-11. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Lalu kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, jadi kisah yang pertama, dari tokoh yang pertama ini adalah Saul. Saul ini sebenarnya ada satu momen lagi. Jadi momen yang pertama ini adalah ketika bangsa Filistin mau nyerang dia, yang harusnya dia nunggu Samuel, dia nggak nunggu Samuel. Dia yang berinisiatif ngasih korban persembahan. Kelihatannya baik ya saudara, kelihatannya benar gitu ya. Memang benar harus ada korban, tapi yang ngerjain harusnya Samuel. Tapi di sini Saul berinisiatif, nggak nurut. Dia yang ngadi-ngadi, dia pikir ya udahlah yang penting ada korban nih, gue yang kerjain. Tapi buat Tuhan yang namanya ketaatan bukan ketaatan setengah-setengah. Karena dia yang salah melakukan itu yang harusnya menjadi bagian Samuel, Tuhan lihat itu sebagai bentuk ketidaktaatan dari Saul. Lalu kita lihat lagi, ada satu kejadian lagi di 1 Samuel 15. Ini kita nggak usah baca, tapi ceritanya ini adalah ketika Samuel bilang ke Saul bahwa dia harus menghancurkan bangsa Amalek.
Tapi apa yang Saul lakukan? Dia nggak hancurin semuanya saudara, dia sisain. Rajanya Amalek nggak dibunuh sama dia pisahin. Terus bahkan Samuel itu bilang sama Saul bahwa dia harus ngebunuh semua orang Amalek termasuk binatang yang hidup. Nah sedangkan Saul nggak lakukan itu, Saul inisiatif apa saudara? Dia ngelihat ada binatang hidup, dia bilang oh ini bagus nih. Disisain yang bagus-bagus sama Saul, sisanya yang lain semua dibunuh, yang bagus-bagus dia sisain, dia bilang ini bagus bisa dijadikan korban persembahan. Kelihatannya bagus ya saudara, kelihatannya it's for something yang mulia gitu. Kelihatannya mulia loh, mau ngambil binatang yang terbaik untuk dipersembahkan pada Tuhan. Tapi Tuhan gak nyuruh begitu. Jadi itu pun dianggap sama Tuhan sebagai ketidaktaatan dari seorang Saul. Jadi ini yang pertama, cerita pertama dari seorang Saul yang menunjukkan kalau dia ini melakukan yang namanya partial obedience atau ketaatan yang setengah-setengah. Enggak akurat, dia milih taat sebagian. Lalu yang kedua, ini bicara tentang delayed obedience atau ketaatan yang ditunda. Kita baca dari Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi tokoh yang kedua itu adalah Yunus, bicara tentang delayed obedience. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Nah ini saya mau highlight ya saudara. Kalau tadi Saul itu, Tuhan bicara ke Saul lewat perantaraan Nabi Samuel. Samuel yang ngomong. Yunus, ini tuh Tuhan ngomong langsung sama Yunus. Ya. Firman Tuhan datang langsung kepada Yunus, demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia dengan sadar nih ya, dengan sadar dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kalau yang tadi pertama, kisah yang pertama itu adalah Saul, lalu yang kedua ini adalah Yunus, di mana dia mendelay atau dia menunda ketaatannya dia. Ya, jadi dia sengaja pilih tempat yaitu Tarsis, Tarsis itu ujung sama ujung sama Niniwe, jauh gitu ya. Dia pikir dengan dia pergi secara fisik, tempatnya dia pilih yang jauh, dia bisa bebas dari perintah Tuhan, dari panggilan Tuhan. Tapi ya pada saat itu di cerita ini adalah Yunus dengan sadar dia membayar loh biaya kapal itu, memang dia beneran mau pergi. Dia mau lari dari panggilan Tuhan, dia gak mau nurut intinya. Nah jadi dari dua tokoh Alkitab ini, Saul dan juga Yunus, ketika saya renungkan ada beberapa penyebab ketidaktaatan yang mereka lakukan, yang terlihat seperti mereka taat tapi sebenarnya mereka nggak taat, partial obedience dan juga delayed obedience. Yang pertama, beberapa penyebab ketidaktaatan, yang pertama itu adalah impatience atau ketidaksabaran. Jadi kalau case-nya Saul, tadi Saul tuh nggak sabar nunggu Samuel sampai dia berinisiatif untuk dia yang memberikan korban persembahan sendiri. Karena dia pikir, waduh ini orang Filistin, keadaan di depan matanya Saul tuh kayaknya bikin dia jadi keburu-buru. Jadi dia melihat kepada sekelilingnya dia yang bikin dia akhirnya jadi gak sabar untuk menanti. Dan gak sabar untuk melakukan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi yang pertama penyebab ketidaktaatan itu adalah impatience atau ketidaksabaran. Nah jadi bicara soal ketidaksabaran ini bicara juga tentang timingnya Tuhan saudara. Bahwa berbicara tentang ketaatan kita gak bisa ngomongin tentang agenda kita sendiri. Kita gak bisa ngomong tentang timeline-nya kita sendiri. Tapi bicara tentang ketaatan yang sesungguhnya itu juga berbicara tentang timing yang dari Tuhan. Lalu yang kedua, penyebab ketidaktaatan kalau lihat dari ceritanya Saul apa? Yang kedua itu adalah rasa takut. Fear of man, fear of things, fear of losing the people. Kita baca di 1 Samuel 13 ayat yang ke-11. Dikatakan, jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Lalu ini di cerita yang korban bakaran ya. Lalu di 1 Samuel yang ke-15 ayat yang ke-24. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24 ini di case di mana Saul itu harusnya membunuh seluruh orang Amalek.
Di ayat yang ke-24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi penyebab ketidaktaatan yang kedua ini adalah rasa takut. Fear of man, fear of the things of this world, fear of losing the people. Kita takut sama orang, takut kehilangan. Mungkin case-nya ada tertentu dalam kehidupan kita, kita takut kurang. Ini yang bikin kita salah satu penyebab jadinya kita nggak taat, saudara. Karena seharusnya berbicara tentang ketaatan yang sesungguhnya, berbicara tentang takut akan Tuhan. Bukan takut akan manusia, bukan takut akan kehilangan sesuatu, bukan takut akan kehilangan orang. Jadi rasa takut ini bisa menjadi salah satu penyebab kita nggak taat. Lalu poin yang ketiga, penyebab dari ketidaktaatan. Bicara soal pride atau kesombongan. Termasuk salah satunya di dalamnya adalah past experience. Kita merasa kita tahu. Kita merasa kita udah ngerti. Jadinya apapun yang firman Tuhan katakan, kita bilang, enggak begitu. Pengalamanku enggak begitu. Pengalaman pribadi sendiri itu juga bisa menjadi Tuhan dalam kehidupan kita loh. Bisa menjadi menggantikan posisi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau dalam case-nya Saul, nih kita baca sama-sama di 1 Samuel 15 ayat ke-30. Dikatakan, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Nah kalau dibaca di ayat yang sebelumnya, di 28 dikatakan, Samuel tuh udah ngomong sama Saul bahwa Tuhan itu telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi sebenarnya karena ketidaktaatan Saul, Tuhan juga udah kesel. Sampai akhirnya Tuhan bilang, Tuhan itu mengoyakkan jabatan raja. Jadi di mata Tuhan, Saul itu udah bukan lagi raja atas Israel. Tuhan udah set his heart bahwa dia memilih orang lain untuk menggantikan Saul. Tapi ketika di ayat 28, ketika Samuel udah menyampaikan itu kepada Saul, Saul masih sombong saudara. Di ayat yang ke-30, dia bilang bahwa, gini deh, Samuel lu tetap ikut gua, save muka gua di depan para tua-tua di bangsanya. Dan di depan rakyat. Padahal di ayat 28 sebelumnya Samuel udah menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan sudah mengoyakkan jabatan raja atas Israel. Jadi di mata Tuhan tuh Saul udah bukan raja lagi, Tuhan tuh udah set his heart bahwa dia akan pilih orang lain menggantikan Saul. Tapi di ayat 30, literally abis Samuel ngomong gitu, Saul masih sombong. Dia bilang, Samuel lu ikut gua, paling gak lu harus jaga muka gua di depan tua-tua bangsa dan di depan rakyat. So yang ketiga, pride atau kesombongan ini harus kita tinggalkan saudara. Karena kalau ini kita pelihara, gak akan yang namanya kita bisa melakukan ketaatan sejati di dalam kehidupan kita. Karena pride atau kesombongan hanya bisa bertemu dengan ketidaktaatan. Dan ketaatan hanya bisa bertemu dengan humility atau kerendahan hati. Jadi kalau kita pelihara pride, kalau kita pelihara kebenaran diri sendiri, kalau kita pelihara kesombongan kita, gak heran bisa seperti Saul, jadinya tidak taat. So, itu yang nomor 3. Yang keempat, kalau kita lihat dari ceritanya Yunus. Nomor 4 itu adalah not aligned with God. Yunus itu enggak selaras dengan Tuhan. Yunus enggak tahu desire-nya Tuhan. Yunus enggak ngerti Tuhan tuh punya kerinduan untuk menyelamatkan Niniwe. Jadi dia pikir buat apa gue ke Niniwe, gue pergi aja ke Tarsis, gue gak mau kerjain itu. Padahal Tuhan bicara langsung loh sama Yunus pada saat itu loh, gak pakai perantaraan siapapun. Tapi dia bilang, enggak, gue gak mau. Karena Yunus itu enggak mengerti kerinduannya Tuhan. Dia enggak selaras dengan hatinya Tuhan. Makanya dia kabur, dia pergi, dia gak mau taat. So ada 4 penyebab ketidaktaatan kalau dari ceritanya Saul dan juga Yunus. Nah sekarang setelah kita melihat bahwa ada beberapa penyebab dari ketidaktaatan ini, sebenarnya kalau kita lihat dari ceritanya Saul dan Yunus, apakah kira-kira Tuhan senang dengan ketidaktaatan? Enggak ya. Tuhan itu benci, Tuhan tuh enggak suka dengan ketidaktaatan. Sama-sama kita buka di 1 Samuel 15 ayat yang ke-23.
Ini Tuhan bilang bahwa sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah kalau di versi bahasa Indonesia dibilangnya pendurhakaan dan juga kedegilan. Tapi kalau mau jelas kita baca di versi Amplified Version bahasa Inggris. Itu pendurhakaan itu dibilangnya rebellion. For rebellion is as serious as the sin of divination or fortune telling. Jadi rebellion atau membangkang atau sifat kita yang nggak mau nurut, maunya ngelawan, itu tuh sama seriusnya, sama seperti dosa bertenung saudara. Ngeri loh. Dan dikatakan yang berikutnya, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kalau di versi Amplified Version dibilang, and disobedience, kedegilan itu dibilang disobedience, ketidaktaatan, is as serious as false religion and idolatry. Wah, ketidaktaatan itu sama kayak penyembahan berhala loh saudara. Dan dibilang sama kayak false religion, ajaran yang sesat. Ini Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan itu enggak suka dengan yang namanya ketidaktaatan. Atau ketaatan yang setengah-setengah ataupun ketaatan yang ditunda. Seserius itu Tuhan enggak suka dengan yang namanya ketidaktaatan. Nah sekarang setelah kita melihat penyebab dan juga dari ceritanya Saul dan Yunus, ada beberapa impact atau beberapa dampak dari ketidaktaatan. Yang pertama kalau dari kisahnya Saul, kita baca di 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Kalau aja kamu nurut, Tuhan tuh akan mengokohkan kerajaanmu loh. Tapi kamu nggak nurut, jadinya kerajaannya nggak dikokohkan sama Tuhan. Ini bicara soal apa? Yang pertama, impact atau dampak dari ketidaktaatan. Saul lost his calling and destiny. Saul kehilangan panggilan dan tujuan hidupnya. Saul itu kan harusnya jadi raja. Tapi Tuhan ngelihat ketidaktaatan Saul, Tuhan mengoyakkan itu loh, jabatan raja dari Saul atas Israel. Jadi ketika Saul itu enggak taat, ayat 13, kerajaannya tidak dikokohkan oleh Tuhan. Kerajaannya ya udah berhenti sampai di situ. Jadi Saul kehilangan panggilan dan juga tujuan dalam kehidupan dia. Jadi ketidaktaatan tuh seserius itu ya saudara. Lalu yang kedua, Saul apa lagi? Failed legacy. Dampak dari ketidaktaatan itu adalah failed legacy. Warisan yang gagal. Kalau tadi 1 Samuel 13 ayat 13 itu bicara tentang Saul kehilangan panggilan dan tujuan hidupnya dia. Di ayat yang ke-14 1 Samuel 13 dikatakan bahwa tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini bicara tentang apa? Failed legacy saudara. Kerajaannya dia tuh gak ada continuity-nya, gak ada kelanjutannya. Gak ada yang nerusin. Tuhan bahkan bilang dia sudah menemukan orang lain yang berkenan di hatinya. A man after his own heart. Dia udah menemukan orang lain untuk menggantikan Saul. Jadi ketidaktaatan itu bisa berakhir pada warisan ilahi yang gagal. Failed legacy. Lalu yang ketiga, di kisahnya Saul, ketidaktaatan Saul itu membawa Saul mengalami kemerosotan rohani. Saul experience spiritual decline. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Saul tuh tadinya raja yang diurapi loh. Jadi Tuhan ada di dalam kehidupannya Saul. Tapi ketika Saul melakukan series of disobedience, dia melakukan beberapa hal yang menunjukkan ketidaktaatannya dia sama Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Jadi spiritual decline, kemerosotan rohani, itu salah satu penyebab dari ketidaktaatan. Salah satu impact dari ketidaktaatan itu kita bisa mengalami kemerosotan rohani. Roh Tuhan mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat.
Kalau di versi bahasa Inggrisnya, an evil spirit tormented Saul. Jadi Saul tuh dibikin resah, dibikin parno karena ada roh jahat. Instead of roh Tuhan, tapi roh jahat yang ada dalam kehidupan dia. Lalu yang keempat, dampak dari ketidaktaatan. Kita akan lihat di poin 4 dan poin 5 ini dari ceritanya Yunus. Kalau tadi dampak dari ketidaktaatan poin 1 sampai dengan poin 3 ini bicara tentang Saul dan kita lihat dampaknya ini sifatnya personal. Sifatnya individual, sifatnya ini hanya mempengaruhi Saul secara pribadi. Kelihatannya ya. Gitu. Tapi kita akan lihat di poin yang 4 dan 5 kalau kita lihat dari Yunus. Kita merasa bahwa ketidaktaatan kita itu hanya akan mengimpact kehidupan kita secara pribadi. Dan makanya itu kenapa di luar sana banyak orang bilang, lu gak usah ngatur-ngatur gua. Ini hidup-hidup gua, yang penting gua gak nyusahin lu. Jangan salah saudara. Bahwa ketidaktaatan kita ini juga punya dampak secara korporat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita lihat, kalau dari ceritanya Yunus, apa ya saudara? Ketidaktaatan Yunus ketika dia masuk ke dalam kapal, terjadi apa? Badai. So, poin yang keempat, ketika kita tidak taat, we put others at risk of storms. Ketika kita nggak taat, kita tuh lagi membahayakan orang lain yang ada di dalam kapal yang sama dengan kita loh. Jadi impact-nya nggak cuma personal impact, tapi ini membawa corporate impact. Jangan kita pikir bahwa ketidaktaatan kita, gue nggak peduli, gue nggak nyusahin lu, nggak usah pusingin gue, nggak usah kasih tahu gue, nggak perlu bilangin gue kalau gue nggak taat dan lain sebagainya. Tapi jangan salah saudara, ketidaktaatan seorang Yunus membuat satu kapal ketar-ketir. Satu kapal ketar-ketir tapi Yunus tidur dengan tenang. Yang bikin masalah malah tidur. Orang lain yang dibikin ketar-ketir. Sampai bingung ini kenapa kapal bisa kayak begini, kenapa tiba-tiba ada badai. Jadi ketidaktaatan seseorang itu bisa membawa dampak yang buruk buat orang lain saudara. Enggak cuman kepada diri sendiri. Jadi makanya bicara soal ketaatan itu enggak lagi bicara cuman sekedar pribadi kita sendiri. Tapi kita bicara tentang apa yang menjadi kemauan isi hati Tuhan dan apa yang kita bisa lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Lalu poin yang kelima, dari kisahnya Yunus, impact atau dampak dari ketidaktaatannya dia adalah dia delay the calling, he delays the destiny. Dia mendelay, dia menunda jadinya callingnya dia menunda apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan dia. Yang tadinya kalau dia langsung pergi ke Niniwe, saat itu juga pertobatan, message of repentance, kabar baik tentang pertobatan, itu tuh dia udah bisa sampaikan kepada orang-orang di Niniwe. Tapi karena dia tunda, dia lari dulu, akhirnya jadi telat. Puji Tuhannya, Tuhan kita ini adalah a God, gracious God. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang, dia memberikan second chance untuk Yunus. Dia memberikan kesempatan kedua untuk Yunus, dia membuat keputusan yang baru. Dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Tapi kan buat apa ya saudara kita dilempar dulu ke laut masuk ke dalam perut ikan. Di saat kita bisa langsung pergi ke Niniwe, tapi malah bikin kacau di kapal, dilempar ke laut, masuk ke perut ikan, baru akhirnya pergi lagi ke Niniwe. So, impact atau dampak dari disobedience adalah delay the calling, poin yang kelima. Nah jadi ketika kita melihat beberapa contoh dari Saul dan juga Yunus tentang ketidaktaatan, sebenarnya kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sangat pingin yang namanya kita semua ini anak-anaknya punya yang namanya ketaatan yang sejati. A true obedience. Nah, true obedience itu seperti apa sih? Yang pertama, true obedience is immediate. Ketaatan yang sejati itu sifatnya langsung, bukan besok, bukan nanti, bukan tarsok, bukan ya nanti kalau ingat aja. Enggak seperti itu. Tapi true obedience is immediate. Contohnya apa? Abraham di Ibrani 11 ayat 8 dibilang bahwa Abraham tuh saat disuruh berangkat ke negeri yang akan diterima nanti jadi milik pusakanya, dia nggak tahu itu di mana, tapi dia langsung pergi. Nggak pakai mikir, nggak pakai babi bu bebo, nggak pakai
memperhitungkan macam-macam, nggak pakai mikir, aduh nanti ini gimana, nanti itu gimana, dan lain sebagainya. Lalu ketika dia lagi disuruh untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, itu anak yang dia nantikan bertahun-tahun loh saudara. Tapi ketika Tuhan minta Abraham menyerahkan Ishak sebagai persembahan, di Kejadian 22 ayat 2-3 dikatakan bahwa saat Tuhan minta Abraham untuk menyerahkan Ishak, Abraham ngapain saudara? Bangun pagi-pagi, langsung siap-siap mau pergi mempersembahkan Ishak. Kalau kita di posisi itu, bagaimana saudara? Udah menunggu menanti sesuatu bertahun-tahun, giliran kita udah punya, Tuhan minta serahin lagi sama Tuhan. Mau gak kita kayak Abraham? Bisa punya gak kualitas ketaatan yang sejati sama seperti kayak Abraham itu? Jadi yang pertama, true obedience, ketaatan sejati is immediate. Itu sifatnya langsung, bukan ditunda, bukan nanti, bukan besok, kapan-kapan atau kapan-kapan pas ingat. Lalu yang kedua, true obedience requires sacrifice and surrender, not understanding. Ketaatan yang sejati itu membutuhkan yang namanya pengorbanan, butuh namanya bayar harga, butuh yang namanya hati yang berserah sama Tuhan, surrender. Dan bukan understanding, bukannya pengertian dulu yang kita minta. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, belajar untuk taat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. It's always talking about sacrifice, it's talking about surrender. Selalu bicara tentang pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Dan berbicara tentang penyerahan diri yang sepenuhnya sama Tuhan. Lalu berikutnya, true obedience. True obedience needs to be tested. Ketaatan yang sejati itu harus diuji. Harus melewati proses. Karena kita nggak akan bisa tahu ketaatan kita ini benar-benar taat yang sejati atau cuman karena sekedar keharusan, saudara. Segala sesuatu diuji dengan waktu itu akan bisa kelihatan. Jadi tujuannya Tuhan mau ngetes ketaatan kita tuh apa? He's not asking to take your things. Dia nggak lagi minta dia nggak lagi mau ngambil sesuatu dari kehidupan kita. Yang dia mau adalah ketika dia mengetes atau dia menguji ketaatan kita. Yang dia mau lihat adalah he wants to reveal what is in our heart. Yang dia mau tuju adalah hati kita. Dia lagi mau kasih lihat hati kita nih isinya seperti apa. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan makanya kita taat. Atau karena kita masih sekedar sebatas melihat ini sebagai sebuah keharusan. Yang Tuhan mau lihat adalah ketika dites, dia mau lihat kondisi hati kita. Dan di situ kita juga bisa lihat apa yang sebenarnya ada di dalam kedalaman hati kita. Dan biasanya ketika lagi dites, ketika lagi diuji, itu bukan pada saat lagi gampang saudara. Kalau keadaannya gampang, ya gampang buat kita untuk taat. Kalau semuanya lagi enak-enak aja, gampang untuk kita taat. Tapi kebanyakan tes atau ujian dari ketaatan kita, itu datangnya bukan pada saat lagi enak. Tapi justru pas lagi susah. Pas lagi kayaknya kok gak make sense ya, ini kalau gue lakuin ini secara manusia tuh harusnya lakuinnya A, B, C, D, E. Justru itu adalah ujian dari ketaatan kita. Dan ketika ketaatan kita terbukti tahan uji, itu yang menghasilkan ketaatan yang sejati. The true obedience can only be produced after a testing. Lalu ketika kita lihat tentang the true obedience ini, apa sih dampak dari obedience? Apa sih dampak dari ketaatan kita tuh apa? Ini yang paling saya suka. Poin-poinnya. Yang pertama, the impact of obedience, we unlock hidden favor. Kita membuka sesuatu yang tersembunyi yang kita nggak bisa lihat dengan ketaatan kita. Sama seperti Abraham, dia nggak tahu apa di depannya dia, negara yang Tuhan mau tunjukin tapi dia nggak tahu apa-apa. Tapi ketika dia taat, Tuhan bisa kasih tunjuk sesuatu yang dia nggak bisa lihat sebelumnya. So ketika kita bicara tentang ketaatan, ketika kita melakukan ketaatan yang sejati di dalam Tuhan. Yang pertama, we will be able to unlock the hidden favor yang kita nggak bisa lihat. Lalu yang kedua, ini yang paling saya suka banget. Dampak dari ketaatan. We unlock generational
blessings. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 itu ada cuplikannya dibilang, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan bilang sama Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So ketaatan seorang Abraham itu yang mengakses berkat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketaatan itu hasilnya gak selalu instan, saudara. Tapi ketaatan yang sejati pasti memberi dampak jangka panjang dari satu generasi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, dan ke generasi berikutnya. So ketaatan kita hari ini yang bisa membawa berkat untuk generasi berikutnya. Your yes today, kalau kita katakan ya pada Tuhan dan rencananya hari ini dan kita taat, ini yang akan menjadi salah satu titik di mana kita bisa membuka blessings upon blessings from one generation to another generation. Jadi sama seperti Abraham, ketika dia taat, bapak orang beriman, dia taat, dia belajar berjalan bersama dengan Tuhan, dia taat, dia obey, dia unlocking the generational blessings. Lalu yang berikutnya, dampak dari ketaatan itu adalah legacy atau warisan ilahi. Legacy itu bicara apa? Pengalaman ketaatan kita berjalan bersama dengan Tuhan, ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi cerita untuk diceritakan ke generasi berikutnya. Dan bukan cuma sekedar menjadi cerita, it's not just going to be a story to be told, but it's going to be a legacy to be passed on to the next generation. Ini akan menjadi warisan ilahi yang bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya. Bapak ibu saudara bisa bayangin gak? Kalau kita lagi berjalan di atas pasir atau kita lagi jalan di tanah gitu ya. Kan kalau kita jalan, di belakang ada bekas kaki kita ya. Ada footstep kita yang ketinggalan ya saudara. Legacy itu bicara seperti itu saudara. Ketaatan kita ketika kita berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya, kepada ketaatan berikutnya, kepada ketaatan berikutnya, kepada ketaatan berikutnya. We will leave a footstep, a divine footstep yang generasi berikutnya bisa ikutin. Tinggal ikut, oh ini kaki generasi sebelumnya. Aku tinggal berjalan on the footsteps of the previous generation. Jadi the previous generation mereka gak perlu lagi struggle. Karena ada generasi sebelumnya yang mau berani berjalan bersama dengan Tuhan. Dari satu ketaatan kepada berikutnya, ketaatan berikutnya, kepada ketaatan berikutnya. Dan kita akan meninggalkan a divine legacy. Warisan ilahi yang kita bisa tinggalkan adalah warisan ilahi terbaik, yaitu perjalanan iman kita. Dari satu ketaatan pada ketaatan berikutnya, pada ketaatan berikutnya. Dan ini nggak bisa dibuat-buat saudara. Ini harus kita jalani. This must be experienced. Bukan cuman diomong, tapi harus kita jalanin. Kalau cuman ngomong, gak bakalan ada footsteps yang bisa kita tinggalkan for the next generation. Hanya ketika kita berjalan mengambil keputusan dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Hanya ketika kita berani berjalan, itu kita bisa meninggalkan footsteps. Kita bisa meninggalkan jejak ilahi for the next generation. Dan ini, saudara bisa bayangin gak? Ketaatan satu orang bisa meninggalkan warisan ilahi untuk generasi-generasi berikutnya. Sama dengan Abraham, saudara. Abraham berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Sampai detik ini, ceritanya Abraham bukan cuma sekedar cerita. Tapi ketaatan Abraham untuk melangkah bersama dengan Tuhan, itu menjadi legacy yang bisa kita contoh sampai dengan hari ini. Ceritanya Abraham gak berhenti hanya di zamannya Abraham. Tapi cerita Abraham masih berlaku sampai detik ini, saudara. Jadi ketaatan kita jangan kita anggap remeh, saudara. Perjalanan ketaatan kita bersama dengan Tuhan, impact-nya bukan untuk generasi kita. Tapi impact-nya for the next generation. Dan kita mau the next generation to be better than us, right? Kita mau next generation kita, anak cucu kita itu lebih baik dari kita loh.
Tapi kalau nggak pernah ada yang memulai, if there is no one, kalau nggak ada satu orang yang berani berjalan dengan taat, yang sejati, nggak akan pernah ada jejak ilahi yang terekam untuk the next generation, saudara. So jangan anggap enteng ketaatan kita bersama dengan Tuhan. Ketaatan kita hari ini memberi dampak from one generation to another generation. Yang keempat, ini juga mantap banget. Dampak dari ketaatan kita diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran dan Tuhan menyebut kita sahabat Allah. Abraham, bapak orang beriman, tapi at the same time Tuhan bilang, you are a friend of God. Kau adalah sahabat Allah. Berapa banyak dari kita yang kita bilang, Tuhan aku mau Tuhan sebut sahabat Allah, tapi kita gak mau nurut. Tapi kita gak mau taat. Tapi justru dari ceritanya Abraham, Tuhan bisa bilang bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Bukan karena kenapa-napa, kita baca di Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 23 sampai 24. Dikatakan dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, ayat berikutnya, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kalau versi bahasa Inggrisnya, versi Amplified-nya, itu dikatakan act of obedience. Ketika kita taat, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran, saudara. Dan makanya Tuhan bisa bilang Abraham, kamu adalah sahabat Allah. Ini luar biasa. Sometimes kita cuma bilang, Tuhan aku mau disebut sebagai sahabat Allah. But the question is, are we willing to obey God's commandment? Apakah kita mau taat dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah bicara di dalam kehidupan kita. Baik itu lewat kebenaran firman Tuhan, baik itu mungkin Bapak Ibu Saudara sudah terima banyak profesi, banyak pesan-pesan profetik. Pesan profetik ataupun kebenaran firman Tuhan bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, saudara. Kalau kita gak lakuin, itu hanya akan cuma jadi sesuatu untuk diingat. Tapi ketika kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan kita pegang betul-betul kebenaran firman Tuhan, dan lakukan itu 100% benar, taat, bukan partial, bukan delayed obedience. Di situ Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. And He will call you the friend of God. Saya akan tutup dengan statement ini. Both obedience and disobedience come at a cost. Baik itu ketidaktaatan ataupun ketaatan, dua-duanya ada harga yang harus dibayar. Disobedience offers comfort but comes at a cost in a form of consequences. Ketidaktaatan menawarkan kenyamanan, tapi ada harga yang harus dibayar dalam bentuk konsekuensi di belakang. But obedience comes at a cost in a form of sacrifice or uncomfortable circumstances, but unlocks the unseen rewards. Ketaatan memang ada harga yang harus dibayar dalam bentuk pengorbanan, dalam bentuk ketidaknyamanan, tapi ketaatan mengakses upah yang tidak bisa kita lihat, saudara. Now the question today, which cost do you want to choose? Harga yang mana yang saudara mau bayar? The cost of obedience or the cost of disobedience? Harga karena ketaatan saudara atau harga karena ketidaktaatan saudara yang saudara bayar? Semua keputusan ada di tangan saudara. The choice is yours. Tapi hari ini saya mau encourage kita semua. Setelah kita melihat bahwa dampak dari ketaatan kita, ini gak cuma berhenti sampai di generasi kita.
Dampak dari ketaatan kita hari ini membawa dampak yang eternal, yang panjang sampai kepada kekekalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. So our decision today, our yes today affect the next generation tomorrow. Apa yang kita pilih hari ini menentukan masa depan anak cucu kita. So, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita tinggalkan yang namanya ketidaktaatan atau ketaatan yang setengah-setengah atau ketaatan yang ditunda. Tapi Tuhan mau hari ini untuk kita mengambil keputusan to say yes to His plan, to say yes to His word, to say yes dengan hidup yang berdasar kepada firman Tuhan. Bukan berdasar kepada kebenaran diri sendiri, bukan berdasar kepada kenyamanan kita saja, tapi berdasar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang ketaatan yang sejati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk seperti Abraham. Berikan kami keberanian, iman yang terus taat berjalan meskipun kami gak mengerti. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah ketika Engkau meminta kami untuk berserah. Ajar kami Tuhan, kami percaya bahwa ketaatan sejati membawa kami untuk dapat melihat banyak hal yang belum kami bisa lihat hari ini. Hari ini Tuhan kami mau berkata yes, kami mau berkata ya padamu. Yes to your will. Ya pada jalan-jalanmu, ya pada waktumu dan timingmu. Yes, meskipun kami belum mengerti Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan yang sejati. Bukan ketaatan yang setengah-setengah dan bukan ketaatan yang ditunda. Tapi kami mau menjalani kehidupan kami dalam ketaatan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Jesus. Biarlah setiap benih kebenaran yang disampaikan hari ini menjadi sebuah deposit ilahi yang membawa transformasi dan perubahan di dalam kehidupan masing-masing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.